Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku di sini ya. Jadi di video kali ini ya kan, di depanku sudah ada Mitsubishi Pajero. Nah, hari ini akan kita review ya mobil ini. Jadi Pajero ini itu tahun 2015 yang dimana itu adalah generasi terakhir atau keluaran terakhir dari yang Pajero Gen pertama seperti ini. Pajero Sport ya, bukan Pajero aja karena Pajero itu ternyata ada dua di Mitsubishi. Ada yang Pajero biasa yang seperti ini dan ada yang Pajero Sport. Nah, kalau yang masuk di Indonesia kan yang resmi itu yang Pajero Sport seperti ini. Jadi ini generasi terakhir tahun 2015 Matic yang diesel 2500 cc dengan teknologi VGT-nya. Nah, VGT ini sentuhan turbo, jadi ada turbonya itu turbo diesel. Kalau mungkin di Toyota itu ada namanya VNT, sama seperti itu. Nah, langsung aja kita review di bagian depan sini ya kan. Untuk Pajero yang gen pertama ini memang ya kalau dari desain sih timeless banget ya. Yang dimana meskipun umurnya udah 11 tahun sekarang tapi masih terlihat seger, masih terlihat ya nggak ketinggalan zaman lah ya kan. Terus untuk lampu di bagian depan sini ya kan, itu sudah proyektor namun untuk di tahun segitu ya proyektor suatu hal yang mewah ya kan ya. Terus untuk di bawah sudah ada fog lamp, ada list chrome-nya, dan untuk model grillnya seperti ini. Untuk yang gen terakhir ada chrome dan lain sebagainya. Dan di sini sudah ditambahkan tulisan Pajero Sport di sini, ya kan? Kelihatannya sih UM look banget ya. Terus di sini adanya washer lamp, yang bisa lihat tuh, ya kan ini washer lamp. Oh ya ini tipe yang Dakar teman-teman ya. Jadi ini tipe tertingginya seperti itu. Terus untuk di bawah situ over fender dan sebagainya tuh kelihatan keren banget ya kan. Jadi seperti ini untuk bagian depan dari Pajero Sport gen pertama tahun 2015 Matic Dakar. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, sekarang kita beralih ke bagian samping dari Mitsubishi Pajero ini. Ini dimana secara desain ya SUV banget memang ya kan, dan entah yang tak bilang tadi di awal itu kesannya timeless dan nggak ketinggalan zaman. Nah, untuk tipe yang Dakar ini atau yang tertinggi ini untuk velg memang masih single tone, atau mungkin di tahun-tahun segitu masih kebanyakan pakai velg single tone ya di tahun 2015-an itu. Nah, untuk bannya itu pakai ukuran 265 65, untuk ringnya itu 17 dengan model palang velg seperti ini. Dan ini warna silver single tone tapi tetap kelihatan elegan, tetap kelihatan keker ya kan. Terus di sini juga udah ada footstep ya kan. Terus yang tak bilang tadi ini yang tipe VGT yang dimana itu sudah ada turbonya dari Pajero ini ya kan, daripada diesel yang biasa. Karena Pajero itu untuk yang mesin dieselnya ada dua, ada mesin diesel yang biasa dan ada yang turbo diesel seperti itu. Terus ada satu mesin lagi itu bensin 3000 cc V6. Nah itu cukup langka itu, jadi Pajero tapi bensin ya kan, seperti itu. Terus di bagian sini untuk spion itu chrome seperti ini, adanya sen tapi sudahan. Jadi yang dimana kalau di tipe bawahnya itu ini sen tapi diganti list chrome seperti ini dan sennya pindah ke spion. Terus untuk handle model tarik seperti ini dan udah chrome ya kan, sama tadi yang tak bilang udah ada footstep. Terus pasnya udah blackout pilar, adanya roof rail di sana ya kan. Dan untuk ban di bagian belakangnya itu untuk ukurannya sama dan juga ring 17 seperti itu. Dan untuk ringnya juga udah cakram semuanya depan belakang ya kan. Jadi seperti ini untuk model sampingnya dari Pajero Sport 2015 Dakar Matic. Ya kalau kita ngomongin mobil diesel sekarang kan identik dengan cumi-cumi darat ya kan. Cumi-cumi darat, diceperin dan lain sebagainya. Ya memang itu menarik sih. Jadi seperti itu. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Sekarang kita beralih ke bagian belakang dari Mitsubishi Pajero ini. Nah, untuk desainnya ini ya balik lagi, memang desain itu soal selera, tapi kalau dari aku sendiri Pajero yang gen pertama ini ganteng dan apa ya? Masih kelihatan aura SUV-nya gitu loh. Dan kalau dibawa ke medan-medan yang berat, dibawa maconya tuh loh. Nah, itu maconya itu lebih kelihatan daripada Pajero-Pajero yang baru gitu loh. Ya kan? Kalau menurut gue seperti itu. Ya teman-teman mungkin ada pandangan lain bisa komen di bawah sih. Nah,
Di bagian belakang ini untuk lampunya dia udah LED. Dan di sini juga udah cukup lengkap, adanya rear defogger, adanya rear wiper, tapi memang belum ada Haiman stop lamp. Dan di sini ada logo Mitsubishi-nya, di sini ada list chrome, dan ini tipenya, tipe Dakar teman-teman, tipe tertinggi. Terus di sini ada tulisan Pajero Sport, dan ini ya agak merendah ini ya, L300. Memang banyak yang bilang kalau mesinnya dari Pajero itu sama dengan mesin yang dipakai oleh L300 atau L Sape ya kan. Dan memang terkenal dengan bandelnya, dengan apa, diisi solar busuk pun jalan gitu loh. Intinya bandelnya luar biasa lah gitu. Terus di bawah ini itu lampu mundur teman-teman ya, kalau kalian nggak, ini lampu mundur, lampu mundurnya itu di bawah, nggak di atas ini tapi di bawah, di terpisah. Terus untuk knalpotnya itu udah diganti ini, jadi lebih brong. Nanti tak kasih tahu suaranya ya. Terus di bawah sini ada ban serep, jadi ban serepnya nggak di dalam, tapi memang kalau untuk mobil yang ukuran besar, 7 seater dan sebagainya memang kebanyakan di luar. Beda dengan C3 dan sebagainya yang pasti terletak di dalam, seperti itu. Oke, jadi gimana menurut kalian untuk Pajero Sport yang gen pertama ini dari segi desain? Apakah biasa aja? Apakah udah ketinggalan zaman itu seperti apa? Komen aja di bawah. Sekarang kita lanjut ke interior. Oke, kita saatnya ke interior ya kan, dari si Pajero Sport Dakar 2015 Matic ini. Dan sebelum kita masuk, ini untuk bentuk kuncinya seperti ini. Jadi dia menyatu dengan remote-nya seperti ini, kalian bisa lihat. Simple, praktis ya kan. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sebelum kita ke dalam, kita ke pintu dulu ya kan. Nah, di sini untuk finishingnya, di sini ada finishing kayu di sini ya kan. Terus di sini ada warna hitamnya, dan ini kulit teman-teman. Ini kulit. Di sini ada kantong, di bawah ada kantong, ada cup holder, ada speaker, ada tweeter juga di sini ya kan. Jadi meskipun mobil ini itu apa ya, maco ya, tapi tetap melihatkan kesan mewahnya loh. Karena tadi ada list kayu, ada list chrome gitu loh. Kalau memang benar-benar maco banget ya, mesti dia nggak akan melihatkan, nggak akan apa ya, memasukkan ornamen-ornamen kayu, chrome dan sebagainya. Pasti mentok cuma di hitam glossy ataupun hitam doff bahkan seperti itu. Nah, di sini ada power window pastinya, udah 4 sisi. Di sisi driver udah auto. Di sini ada power door lock. Dan di sini udah ada tweeter di sini. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam sini untuk di sini ada untuk electric mirrornya, dan juga udah electric retract. Di sini ada kisi-kisi AC. Untuk bentuk setirnya seperti ini, ya memang polos sih. Dan ini tuh kulit teman-teman ya, kulit seperti ini di cover teman-teman ya, di cover. Terus di sini udah ada audio sharing switch di bagian sini, dan udah ada pedal shift cuy. Ini untuk menambah dan untuk mengurangi. Anjay, keren. Kita coba start on ya. Nah, untuk MID-nya di mana ya kan? Di sini. Ini untuk MID-nya, jadi bisa melihat spiral F-range, melihat suhu, jam dan sebagainya itu di sini teman-teman. Jadi di sini tidak ada, cuman di sini ada indikator untuk indikator personelnya. Di sini ada indikator bensin, indikator suhu yang masih jarum semua ya kan. Ya oke lah, ini tahun 2015 ya kan. Terus di sini ada speedometer, tachometer seperti itu. Terus untuk di bagian samping sini untuk head unit sudah dirubah. Nah, nanti untuk bagaimana bentuk head unit aslinya bisa nanti tak munculin di sini ya. Itu untuk bentuk aslinya dari head unit Mitsubishi Pajero Dakar 2015 gitu. Terus di bagian sini untuk finishingnya memang interiornya itu tutun teman-teman ya. Ada hitam dan juga ada beige-nya seperti itu. Jadi cukup banyak. Ada hitam, ada beige, ada ornamen kayu, ada chrome. Tapi kenapa ternyata juga nggak terlihat norak teman-teman ternyata ya. Jadi bisa kelihatan tetap oke, tetap bagus ya kan, meskipun bahasa gampangnya itu banyak banget yang dimasukkan. Jadi tetap kelihatan oke. Terus di sini juga udah ada nih, kalian bisa lihat. Sudah ada sunroof teman-teman ya untuk yang tipe Dakar ini.
Dan untuk pengaturan AC-nya seperti ini udah lengkap, dari arah pengaturan arah semburan, untuk on off-nya, dan untuk suhunya. Di sini nggak bentuk jarum tok tapi ada angkanya juga loh. Ini karena ada open close air-nya. Di sini ada kantong, di bawah ini juga ada kantong lagi nih. Tuh, kantong tertutup teman-teman ya. Ada kantong tertutup. Terus di bagian sini ada kantong juga. Di sini untuk persediaan seperti ini karena ini tipe matic, ya kan, tipe matic, jadi bentuknya seperti ini. Terus di bagian sini ada kantong untuk bentuk handrailnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada finishing roomnya hitam, dan untuk konsolnya itu ada dua apa ini? Dua lantai ya. Ini yang dalamnya dan ini yang bagian atasnya. Keren coy. Terus untuk finishing joknya dia hitam kulit seperti ini, jadi mewah memang. Mewah banget ya kan. Dan ini sih sunroof ini, jadi buat kalian apa ngonten dan seperti itu enak ya. Mungkin ini agak udah petang ya karena mau malam, jadi kalau ke siang dan sebagainya ini oke banget sih, mungkin itu. Dan ini matic ya kan. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Oke, sekarang kita beralih ke bangku kedua dari Mitsubishi Pajero ini. Yang untuk ininya sama, di sini ada power window, ada kantong, tapi di sini ada cup holder juga, ada speaker. Kita naik ke bagian belakang, dan dimana depan ini udah sesuai dengan tempat dudukku, ya kan, cara aku mengemudi, dan masih ada legroom, dan untuk headroom pun juga masih jauh. Ya memang sih ini mobil tinggi besar ya, jadi aman lah. Dan ada armrest cuy, jadi kalian bisa taruh sini tangan kalian nyaman. Di sini ada satu pocketnya juga udah include, dan memang mewah ya. Itu mungkin satu hal yang tak bisa bilang sih, mewah. Terus tahun segini itu mobil masih mengedepankan kualitas daripada apa ya, harga yang murah dan lain sebagainya itu sih. Terus sama di sana juga udah ada speaker, ada cup holder, dan juga ada power window, dan juga ada kantong seperti itu. Terus untuk pegangan tangan juga udah retract seperti ini, depan pun juga sudah sama ya kan, di ketiga sisinya. Enggak ketiga sisi cuy, ada juga di bagian-bagian sendiri itu ada ya kan, jadi seperti itu. Terus untuk paha juga tersanggah dengan baik, jadi aman ya kan. Jadi kadang kita lihat yang bagian baris ketiganya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Jadi mungkin wacana ya kita ulik aja, karena biar tetap ngasih visual yang baik ke kalian ya kan. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini, udah ada headrest dan pelipatannya 50-50. Dan untuk orang dewasa mungkin masih bisa ya, intinya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu besar, itu mungkin masih nyaman di bagian belakang. Terus di sini ada cup holder, di sininya kosong, nggak ada apa-apa ya kan. Terus untuk AC dari mobil ini juga pasti sudah double blower, tapi posisinya itu yang untuk bagian belakang itu di sini. Nah untuk yang tengah ini kok nggak ada, itu ikut depan juga teman ternyata. Jadi nggak ada seperti itu. Jadi seperti ini untuk bagian belakang dari Pajero 2015 Dakar. Nah seperti ini untuk bagian bagasinya. Kalau lagi tegak ya kan, itu seperti ini. Meskipun ini tuh masih bisa direclining teman-teman ya. Jadi bangku yang ketiga ini masih bisa di reclining ke belakang. Oh, jadi buat teman-teman yang duduk di belakang sendiri itu nggak usah khawatir kalau terlalu tegak, jadi bisa agak rebah ya kan, seperti itu. Di sini seperti ini untuk bagasinya ya oke lah. Kalau katakanlah emang masih kurang ya bisa langsung pakai roof box lah atau roof rack ya kan, seperti itu. Jadi seperti itu untuk bagian bagasi dari Mitsubishi Pajero Sport. Dan ini bagasinya berat banget coy, ternyata. Berat banget ya kan, berat banget. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk kesimpulan dari review ya kan, Mitsubishi Pajero tahun 2015 tipe Dakar Matic ya kan. Jadi
kurang lebih seperti itu ya kan, secara overall ya kan. Kalau dari segi model atau desain ya timeless, old money. Dan memang mobil ini itu memadukan antara maco, sport, dan juga elegannya. Jadi ketiga hal itu dapat, dan itu tertera di eksterior maupun interiornya. Kalau dari eksterior pasti dari segi krum-krumnya, terus di bagian dalam itu adanya ornamen kayu, ornamen krum juga seperti itu. Jadi mobil ini pun juga lagi dijual teman-teman ya, dan ini cocok sih buat kalian yang lagi cari SUV leather frame yang nggak terlalu mahal atau mau dibuat konsep cumi-cumi darat. Nah mungkin ini bisa. Mobil ini dijual di Fokus Abadi Mobil ya kan. Buat teman-teman yang mau atau minat atau ingin tanya-tanya dulu, bisa aja langsung hubungi kontak di bawah. Selama di situ belum ada komentarku yang dimana bilang sold, baru mobil ini masih tersedia. Jadi langsung aja tanya-tanya, nggak usah langsung bingung bakal disuruh beli. Monggo tanya-tanya dulu dan lain sebagainya, kalau cocok langsung ambil. Mungkin seperti ada video kali ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, dan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.